Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tema yang saya angkat adalah kiat menjadi anak solihah, pembuka kunci surga untuk orang tua. Saya Ummu Haritsa insya Allah akan membawakan materi ini dalam beberapa menit ke depan. Jadi semua orang di dunia, setiap anak itu pasti ingin menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dalam agama manapun. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang harus dilakukan agar kita itu betul-betul menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Amalan apa yang harus kita lakukan agar kita itu menjadi anak yang berbakti kepada orang tua ya. Sebelum itu, saya ingin bercerita tentang suatu kisah yang sudah sangat fenomenal, yaitu Uwais Al-Qarni. Siapa yang sudah tahu kisahnya? Uwais Al-Qarni adalah sosok manusia biasa, bukan dari kalangan tabi'in, bukan kalangan sahabat. Dia adalah orang yang katanya Allah itu, mintalah doa padanya maka doamu akan terkabulkan. Nah, kan para sahabat bertanya siapa dia. Ternyata memang nanti cari insya Allah kisah lengkapnya di Google atau di buku-buku manapun, bahwa memang ternyata beliau ini adalah anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Dibilang berbakti kepada orang tuanya bagaimana? Beliau ini tidak pernah meninggalkan ibunya dalam keadaan apapun. Jadi ibunya ini adalah orang yang sudah sangat tua, renta begitu ya. Suatu ketika dia berusaha untuk mewujudkan semua keinginannya orang tuanya, menuruti semua perintah orang tuanya. Suatu ketika ibunya ingin naik haji. Tempatnya naik haji di Mekah dan jarak dia tinggal di Yaman itu sangat jauh sekali, dan dia adalah orang yang tidak memiliki uang yang cukup untuk menyewa unta pada saat itu. Kemudian Uwais Al-Qarni memikirkan bagaimana caranya biar saya bisa menuruti keinginan orang tua saya. Akhirnya beliau membeli seekor keledai kecil. Beliau membuat kandangnya di atas bukit dan dia memberi makan setiap hari di bawah bukit. Tujuannya untuk apa? Untuk agar keledai itu bisa gemuk dan dia bisa mengangkat keledai itu dari atas ke bawah sampai kemudian keledai itu akhirnya besar. Setelah itu orang-orang mencibirnya, masa mau naik haji kan orang tua tapi beli keledai kecil dan bolak-balik saja membesarkan keledai. Tapi ternyata maksud dan tujuannya Uwais Al-Qarni adalah agar untuk membiasakan dirinya mengangkat beban, sehingga ketika dia mengangkat beban orang tuanya untuk naik haji dengan cara memanggulnya, maka dia tidak lelah lagi. Dan betul kejadian itu, Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah berjalan kaki. Masya Allah. Tibanya di sana di Mekah, apa yang dilakukan tidak langsung kemudian berdoa untuk dirinya sendiri, tapi Uwais Al-Qarni yang dilakukan ketika sampai di Mekah di Masjidil Haram, yang dilakukan adalah, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa orang tuaku. Kemudian ibunya bertanya, kenapa kamu tidak berdoa untuk dirimu sendiri? Kata Uwais Al-Qarni, kebaikanmu adalah surga bagiku. Masya Allah, begitu ya. Subhanallah, seorang Uwais Al-Qarni yang mengutamakan ibunya dibandingkan dengan dirinya sendiri. Suatu ketika juga, itu kisah pertama. Kemudian kisah kedua, ketika Uwais Al-Qarni ingin bertemu Rasulullah SAW. Tetapi singkat cerita, tiba di tempat Rasulullah, ternyata Rasulullah tidak ada. Sebelum pergi, Bunda Uwais Al-Qarni berpesan, jangan lama-lama ya nak,
begitu, cepat pulang. Setelah dia bertemu Aisyah, kemudian si Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu pergi berperang dan tidak tahu kapan pulang. Dia bingung antara menunggu Rasulullah, ingin bertemu dengan Rasulullah, ataukah mengingat kembali perkataan orang tuanya, ibunya, yaitu cepat pulang. Karena bakti kepada orang tua, dia segera pulang ke Yaman tanpa bertemu Rasulullah. Nah, demikianlah kisah singkat itu. Semoga menjadi inspirasi kita bahwa sesungguhnya berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib gitu ya, dan Allah akan memberikan surga bagi orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Dalam Quran surat Luqman ayat 14 sampai 15, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, ya, dibilang mewajibkan berbakti kepada orang tua. Dalam Quran surat Luqman ayat 14 dikatakan bahwa, dan kami perintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Hanya kepadakulah aku kembalimu. Dan jika kedua orang tuanya memaksa untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, maka janganlah gauli keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali padaku, kemudian hanya kepadakulah tempat kembalimu, maka aku akan beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi demikian, bahwa mengikuti perintah orang tua itu hukumnya wajib sekali. Dikatakan di sini bahwa dalam ayat ini kami perintahkan, ya, diperintahkan itu memang hukumnya betul-betul wajib, ya, wajib untuk mengikuti semua perintah orang tua kita. Bahkan tidak boleh kita bilang kata sedikit pun. Nah, untuk tujuannya apa mengikuti perintah itu? Bukan karena takut kepada orang tua, tapi karena memang perintah Allah untuk mengikuti perkataan orang tua atau berbakti kepada kedua orang tua. Nah, untuk kemudian yang seperti yang saya bilang tadi, bahwa tujuannya itu adalah taat agar kita menjadi orang-orang yang mengikuti perintah orang tua itu adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki orang tua. Tujuannya itu bukan karena takut nanti dimarahi orang tua, atau takut nanti dianggap dikutuk jadi batu, tetapi tujuan kita itu adalah untuk berbakti kepada orang tua, untuk mencapai ridho Allah. Tidak boleh menutup aurat. Nah, seperti itu adalah sesuatu yang tidak boleh dalam Islam, maka kita tidak boleh melakukannya. Jadi yang dilakukan itu, yang ditaati itu adalah sesuatu yang sesuai dengan ajaran Islam. Kalau tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka boleh kita untuk tidak taat kepada perintah orang tua. Nah, kemudian untuk menjadi seorang anak solihah, ya, kita dan kemudian menjadi membuka kunci surga orang tua itu adalah syarat, ya, syarat. Dari hadis dikatakan bahwa 3 syarat memberikan 3 amal jariah, ya. Salah satu ilmu bermanfaat, doa anak yang soleh, dan salah satu hadis yang pastinya sudah terkenal begitu, ya, disebutkan bahwa jika manusia mati maka semua amalan kita terputus kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Nah, jelas di sini, ya, yang akan menjadi amal jari itu hanyalah doa anak yang soleh. Untuk menjadi soleh, maka kita harus memiliki pemahaman yang sama bahwa anak yang soleh itu bukanlah anak yang hanya memberikan uang kepada orang tua dengan jalan yang tidak halal, atau membahagiakan orang tua tetapi kemudian membuka aurat,
atau membahagiakan kedua orang tua dengan cara-cara yang tidak benar, maka yang soleh dan kategori soleh ini adalah taat. Taat itu seperti apa sih, begitu ya? Taat itu adalah mengerjakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Itu dikatakan taat, gitu ya. Sifat muslim yang taat itu ada dalam Quran surat Al-Imran ayat 135 sampai 132 sampai 135 bisa dilihat. Dan taatilah Allah dan Rasulnya supaya kamu diberi rahmat, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yaitu siapa? Yaitu orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang menahan amarahnya, orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji mereka selalu senantiasa beristighfar begitu, dan mereka yang tidak meneruskan perbuatan keji padahal mereka itu sudah mengetahui perbuatan keji. Itu salah satu sifat orang-orang yang bertakwa. Nah, banyak lagi ya dalam Quran surat Al-Imran ayat 90 atau dalam Quran surat Yunus ayat 6. Itu dikatakan adalah tentang orang-orang yang bertakwa. Jadi kembali lagi bahwa takwa ini adalah suatu sifat yang harus dimiliki oleh seorang anak. Nah, pertanyaannya, bagaimana kemudian kita menjadi takwa? Kan ilmu Allah itu luas ya. Banyak hal yang belum kita ketahui untuk menjadi seorang yang takwa. Banyak hal yang belum kita ketahui apakah ini boleh kita lakukan atau tidak boleh kita lakukan. Untuk itu kita harus menjadi orang-orang yang memiliki ilmu, berilmu, menuntut ilmu. Nah, jadi seperti yang saya di awal tadi, bagaimana kiat menjadi anak solihah pembuka kunci surga adalah menjadi anak yang bertakwa dan menjadi anak yang berilmu. Ilmu itu, menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain, wajib. Dalam dalilnya dalam Quran surat Mujadilah ayat 11 itu dikatakan bahwa kita harus berlapang-lapang dalam menuntut ilmu, maka Allah akan menaikkan derajat kita beberapa derajat dibanding dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian tolabul ilmi fardu alal kulil muslimin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Menuntut ilmu agama dalam hal ini, bahwa suatu ilmu agama itu hukumnya wajib untuk dituntut oleh setiap kaum muslimin. Menuntut ilmu agama bisa didapatkan dari tidak hanya dari pesantren. Kajian-kajian secara intensif itu akan membuat kita lebih paham akan Islam seperti apa, menjadikan kita menjadi orang-orang soleh, senantiasa menuntut ilmu, senantiasa bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah, dengan kemudian kita menuntut ilmu, kita bisa menjadi anak yang soleh, yang bisa berbakti kepada orang tua, karena kita bisa membedakan mana perbuatan dilarang Allah, mana perbuatan yang tidak dilarang Allah. Jadi begitu. Kalau mau menjadi anak soleh itu taat saja sama perintah Allah, tetapi taatnya itu harus tahu mana yang dilarang, mana yang tidak, sehingga kita bisa menjadi anak yang bisa memberikan kunci surga bagi orang tua kita. Karena sesungguhnya Allah itu cinta sama kita. Nah, kenapa saya bilang jangan takut karena dimarahi, karena jangan takut karena nanti tidak dianggap anak, begitu ya? Karena memang kecintaan kita terhadap makhluk itu tidak boleh melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikuti perintah orang tua itu haruslah berlandaskan pada ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kemudian akhirnya realisasinya adalah mengikuti perintah orang tua itu adalah harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kerennya itu taat. Nah, taat itu taat kepada perintah orang tua itu haruslah sesuai dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Luqman itu dijelaskan kan ayat 15. Jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, ya. Jadi tidak boleh kita mengikuti perintah orang tua yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Apalagi misalnya
misalnya orang tua menyuruh kita untuk tidak boleh kajian. Surga itu atau kebahagiaan terbesar, karena sesungguhnya kebahagiaan terbesar orang tua adalah ketika kakinya menginjakan surga. Misalnya orang tua kita itu belum sholat, misalnya orang tua itu belum nutup aurat, atau misalnya orang tua masih mabuk-mabukan, misalnya orang tua masih berbuat kesyirikan, maka kitalah anak yang akan memberikan kunci surga bagi kedua orang tua kita. Kebahagiaan terbesar seorang orang tua bukanlah kenikmatan duniawi berupa anak yang kerja di gajinya 10 juta, 15 juta, 30 juta. Bukanlah seperti itu, tetapi ialah anak yang memberikan kunci surga. Kebahagiaan terbesar bagi setiap kaum muslimin adalah surga. Bagaimana rasanya membayangkan ketika misalnya, ini saya membayangkan saja, misalnya seorang orang tua karena dosa-dosanya di dunia dia masuk di neraka, tetapi karena ada anaknya yang soleh kemudian dia ditarik dari neraka ke surga. Kita memberikan, Bu, Bapak, ini kunci surga bagi kalian, silahkan masuk dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Masya Allah, saat demikian besarnya di neraka, saat panasnya api neraka yang luar biasa, begitu panasnya, kemudian kita berikan kunci surga bagi orang tua kita, lalu nikmat mana lagi yang kita dustakan? Orang tua nikmat mana lagi yang mereka dustakan? Ini adalah suatu hal yang harus kita pahami bersama, bahwa jangan melihat kebahagiaan orang tua itu dari segi dunia saja, tetapi lihatlah kebahagiaan orang tua pada yang lebih abadi, yaitu surga. Mari bersama-sama memberikan kunci surga bagi orang tua kita. Mari bersama-sama taat. Dengan apa? Dengan rajin menuntut ilmu, dengan rajin menghadiri majelis-majelis ilmu. Demikian materi singkat dari saya, semoga dapat dipahami oleh semuanya. Lebih dan kurangnya semoga Allah memaafkan diri saya, karena Allah lah sebaik-baiknya memberi pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.